Pemain Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri bangun dari koma setelah 3 tahun. Pedro, Pogba, David Silva mungkin melakukan pertandingan terakhirnya. Dan Chelsea incar 4 pemain yang mirip dengan Edinson Cavani. Halo, salam jumpa kembali dengan saya di channel gelabola.com, saluran bola paling menghibur. Tidak pakai lama, segera saja kita mulai update paling penting untuk Anda. Arjen Robben batal ke MU karena bau. Arjen Robben nyaris bermain untuk Manchester United pada tahun 2004. Akan tetapi gara-gara bau busuk yang menyengat di sekitar lokasi latihan klub, ia batal. Hal ini disampaikan oleh mantan pemain MU Rio Ferdinand. Sebagaimana diketahui, Arjen Robben adalah salah satu winger terbaik di dunia sepak bola kala masih aktif bermain. Ia tampil apik saat masih berseragam Eindhoven. Salah satu ciri khas winger ini adalah main di sayap kanan, maju ke depan, kemudian menusuk ke dalam di dekat area penalti sebelum melepaskan tendangan kaki kiri yang melengkung ke gawang lawan dan gol. Sejumlah klub kepincut untuk memboyongnya dan salah satunya adalah Manchester United. Akan tetapi pria asal Belanda ini secara mengejutkan menolak untuk bergabung setelah melihat latihan tempat MU dan Old Trafford. Sebab terdapat bau busuk yang menyengat di lokasi kamp latihan Carrington. Chelsea yang waktu itu dilatih oleh Jose Mourinho berhasil meyakinkannya untuk bergabung ke Stamford Bridge dengan nilai transfer 12 juta pounds. Selama berada di London Barat, ia di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu benar-benar tampil luar biasa. Mempersembahkan trofi Liga Inggris, Piala FA, dan 2 kali juara Piala Liga. 3 tahun merumput bersama The Blues, ia sudah tampil sebanyak 67 pertandingan di Premier League dan berhasil membukukan 15 gol. Setelah itu, ia bergabung ke Real Madrid dan kemudian Bayern Munchen. Rio Ferdinand menceritakan bagaimana Arjen Robben diajak berkeliling ke lokasi latihan di Carrington dan tiba-tiba saja tidak suka dengan baunya, bau lapangan, bau di sekitar lokasi latihan, dan memutuskan untuk pergi ke Chelsea. Kata Rio Ferdinand, Manchester United bisa sangat beruntung jika berhasil mendapatkan Arjen Robben. Penjara Ronaldinho kena lockdown. Seperti sudah kita ketahui bersama, legenda Barcelona dan AC Milan, Ronaldinho, tengah berada di dalam penjara di Paraguay, sebuah negeri di Amerika Selatan. Dan kini penjara Ronaldinho itu kena lockdown karena sang penguasa merasa khawatir dengan situasi yang semakin memburuk di seluruh dunia, bisa mampir ke dalam penjara dan membuat kondisi tambah parah. Beruntung Ronaldinho masih boleh ketemu dengan pengacaranya dan mendiskusikan berbagai peluang untuk bisa lolos dari hukuman penjara di negeri Paraguay. Sebenarnya di banyak negara di dunia, termasuk di Iran, Afghanistan, penghuni penjara dilepaskan demi menghindari mereka terpapar tamu tak diundang itu. Mari kita berharap Ronaldinho juga dilepaskan dari penjara. Istri Paul Pogba hantam muka anaknya. Pemain bola di seluruh dunia sedang pamer tantangan Toilet Paper Challenge. Gampang kan, tendang tisu toilet jangan sampai jatuh minimal 10 kali. Gaya freestyle. Kali ini Paul Pogba mau mengajari istrinya melakukan hal yang sama. Berhasil 1 kali, kali kedua tisu toilet itu menghantam muka anaknya yang masih berusia sekitar 1 tahun. Untung cuma tisu toilet. Jadi pasti baik-baik saja. Kalau bola beneran, pasti sudah tergeletak itu batita. Lionel Messi berhasil melakukan tantangan ini 19 kali beberapa hari lalu. Setelah itu berturut-turut adalah Joao Felix, Filipe Coutinho, Franck Ribéry, Alexandre Pato, Isco, dan sejumlah pemain lainnya. Chelsea incar 4 pemain mirip Edinson Cavani. Chelsea memantau 4 orang striker yang mirip dengan bintang PSG Edinson Cavani. Michy Batshuayi masih kesulitan mengamankan tempatnya di skuad utama Stamford Bridge, dan masa-masa terbaik Olivier Giroud mungkin sudah lewat. The Blues kini hanya memiliki Tammy Abraham yang bisa mereka andalkan di lini depan. 4 pemain yang memiliki karakteristik mirip Edinson Cavani dan saat ini terus dipantau oleh Frank Lampard adalah Fyodor Chalov. Striker CSKA Moskow yang masih berusia 21 tahun ini memang sempat dikaitkan dengan transfer ke Stamford Bridge pada bulan Januari lalu. Setelah sebelumnya ia menjadi target Arsenal dan Crystal Palace. Sebagaimana Cavani, Fyodor Chalov unggul untuk urusan menyuplai dan mengambil bola, ahli dengan bola di area penalti lawan dan mengembalikan dominasi bola. Statistik kualitas tembakannya mencapai 73/100 di mana angka ini sangat dekat dengan peringkat Cavani sebesar 76/100. Sedangkan peringkat defensifnya bahkan jauh lebih tinggi lagi dari Cavani.
Secara keseluruhan ini menjadi data yang sangat mengesankan untuk seorang pemain yang usianya masih 12 tahun di bawah Edinson Cavani. Wissam bin Yedder, striker asal Prancis ini kembali ke Liga Prancis pada musim panas lalu setelah 3 tahun merumput di Sevilla. Sementara secara statistik tembakannya jauh lebih rendah dari Cavani. Tapi kualitas permainan dan kemampuannya mempertahankan bola menunjukkan bagaimana ia harus dipertimbangkan. Pemain berusia 29 tahun ini telah mencetak 119 gol dalam 253 pertandingan di sepanjang karirnya. Willian Jose, striker Real Sociedad ini dikaitkan dengan transfer ke Tottenham Hotspur pada Januari lalu dan sempat masuk radar Barcelona sebelum raksasa Katalan itu datangkan Martin Braithwaite dari Leganes. Willian Jose adalah pemain asal Brasil berusia 23 tahun yang telah mencetak 67 gol di ajang Liga sepanjang karirnya. Ia memiliki peringkat tembakan 70/100 atau lebih tinggi dibandingkan Ben Yedder. Sementara angka-angka untuk pemulihan bola, retensi, dan distribusi di lini serang cukup bagus jika dibandingkan dengan Edinson Cavani. Teemu Pukki, striker Norwich City ini telah mencetak 11 gol dalam 26 penampilannya di Liga Inggris musim ini. Tepatnya pada musim perdananya di Liga Papan Atas Inggris. Sementara statistik pemulihan bolanya jauh lebih rendah daripada Cavani, peringkat tembakannya bisa mencapai 93/100 atau menjadi yang tertinggi di antara 3 penyerang lain yang juga dipantau Chelsea, bahkan 17 poin lebih tinggi daripada Cavani sendiri. Sebelum kita masuk ke daftar pemain yang mungkin melakukan laga terakhirnya untuk klub mereka masing-masing, klik dulu dong subscribe, like, dan tendang loncengnya. Pedro Pogba mungkin melakukan laga terakhirnya. Bintang Chelsea, Pedro Rodriguez, dan 9 pemain lainnya dari berbagai tim Liga Inggris kemungkinan telah menjalani laga-laga terakhir mereka di klub masing-masing. Ditundanya kompetisi Premier League akibat kedatangan tamu yang tak diundang itu telah menyebabkan tidak jelasnya kelanjutan dunia olahraga saat ini. Sejumlah event olahraga telah dibatalkan hingga tahun depan, bahkan liga domestik juga harus ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tidak ada pertandingan bola sampai setidaknya akhir April. Dengan penundaan ini maka ada sejumlah pemain yang mungkin sudah melakukan laga-laga terakhirnya untuk klub mereka masing-masing. Ini dia daftarnya. Pedro dari Chelsea. Saat kompetisi Premier League musim ini berakhir, itu akan menjadi momen terakhir bagi pemain asal Spanyol tersebut di Stamford Bridge. Ia melakoni karir sepanjang 5 tahun yang luar biasa, tampil dalam 201 pertandingan, mencetak 43 gol di semua kompetisi bagi Chelsea. David Silva dari Manchester City. Dekade penuh kenangan dari gelandang veteran ini di Manchester City akan segera berakhir musim panas nanti. Dia sebelumnya ikut membawa The Citizen meraih trofi Piala FA untuk kali ketiga dan kemungkinan menjadi juara Liga Champions untuk pertama kalinya. David Silva sendiri sebelumnya pernah mempersembahkan 11 trofi utama pada The Sky Blues. Dengan 57 gol dalam 357 penampilan, Silva menjadi salah satu dari pemain asal Spanyol yang sangat berprestasi di Liga Inggris. Kreativitas dan teknik jeniusnya di lapangan pasti akan membuat klubnya dan pecinta sepak bola sangat kehilangan. Paul Pogba, Manchester United. Kontrak pemain asal Prancis ini di United sebenarnya masih tersisa 18 bulan. Tapi sepertinya itu hanya masalah waktu saja sebelum ia keluar dari Old Trafford. Tidak ada yang meragukan posisi Pogba sebagai salah satu pemain bola yang sangat berbakat. Tetapi beberapa hal tidak berjalan baik saat ia kembali ke Manchester. Kini ia diperdebatkan apakah akan kembali ke Juventus, tapi diyakini bahwa pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, ingin memboyongnya ke Bernabeu. Bukayo Saka dari Arsenal. Pemain remaja ini tampil gemilang untuk The Gunners musim ini. Tapi sejauh ini dia masih gagal menyepakati kontrak baru dengan klubnya itu. Peluang itu coba dimanfaatkan oleh Liverpool dan Manchester United yang siap mengajukan tawaran untuk bek sayap itu. Dia bertekad membela Inggris di Piala Eropa 2020 yang sayangnya ditunda sampai musim panas 2021. Harry Kane, Tottenham. Dalam beberapa pekan terakhir spekulasi muncul bahwa kapten timnas Inggris itu bisa mengejar langkah transfer keluar dari Spurs. Tentunya akan mengejutkan melihat striker yang sudah mencetak 136 gol dalam 196 penampilan di Premier League meninggalkan Spurs musim panas nanti.
Harry Kane diketahui ingin mencari trofi yang tidak kunjung diperolehnya saat memperkuat skuad Tottenham, bahkan juga di bawah asuhan Jose Mourinho. Dan Harry Kane sangat ingin berlaga di Liga Champions. Sebagaimana Pogba, Kane juga dikabarkan akan pindah ke Juventus atau ke Real Madrid. Raheem Sterling dari Manchester City, masa depan pemain sayap timnas Inggris di klubnya itu memunculkan banyak pertanyaan, terutama setelah City dijatuhi sanksi 2 tahun diusir dari kompetisi Eropa. Ada laporan bahwa Raheem Sterling tidak mau bermain di klub yang tidak bisa bersaing di Liga Champions. Tidak mengherankan jika Real Madrid dinilai sebagai tim favorit nomor satunya. Performa Sterling telah menurun dalam beberapa bulan terakhir dan dia mungkin memilih untuk keluar dari City seperti yang dilakukan sebelumnya di Liverpool. William Chelsea, bintang Chelsea asal Brasil ini telah menjadi penyedia assist dan gol yang sangat baik untuk The Blues sejak datang ke klub London itu pada tahun 2013 lalu. Tetapi kemungkinan karena penampilannya yang tidak konsisten, ia harus menepi dari daftar starting line-up. William bukukan 33 gol dalam 226 penampilannya untuk The Blues. Setelah gagal menyepakati kontrak baru dengan klub tersebut, ia tampaknya siap untuk melanjutkan karirnya setelah 7 tahun di London Barat. Barcelona sejauh ini juga dikaitkan dengan transfer Willian berikutnya. Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal. Striker asal Gabon itu secara konsisten brilian sejak datang dari Borussia Dortmund pada tahun 2017, di mana ia mencetak 49 gol Liga Inggris yang mengejutkan dalam 75 kali tampil. Namun kontraknya berakhir dalam waktu 18 bulan lagi, dan ada desas-desus bahwa Barca mungkin siap memboyongnya saat mereka mencari pemain nomor 9 baru guna menggantikan Luis Suarez. Olivier Giroud, Chelsea, diasingkan klubnya karena performa menakjubkan pemain muda Tammy Abraham. Striker veteran asal Prancis itu menunjukkan penampilan keren pada beberapa laga terakhir sebelum kompetisi Liga Inggris dihentikan tengah Maret. Ia tampil efektif menggantikan Tammy Abraham yang harus berjuang pulih dari cedera. Bintang Chelsea asal Prancis itu mencetak gol saat The Blues menang atas Tottenham Hotspur dan Everton di ajang Liga Inggris, tetapi semakin besar kemungkinan dia meninggalkan Stamford Bridge, di mana ia kemungkinan besar akan kembali ke tanah airnya untuk fokus mendapatkan satu tempat di skuad Prancis jelang Piala Eropa tahun depan. Jan Vertonghen, mitra defensif dan rekan senegaranya Toby Alderweireld telah memperpanjang kontraknya di Spurs pada Januari lalu. Tapi tidak demikian dengan Vertonghen. Pemain asal Belgia itu mencetak gol kemenangan pada laga melawan Wolves di ajang Liga dan juga membobol gawang Norwich City di Piala FA. Sementara itu ia membukukan pertandingan ke-300-nya untuk Spurs pada Boxing Day saat melawan Brighton. Super Jan telah menjadi pahlawan sejati di London Utara dan akan diingat secara baik oleh para supporter jika ia benar-benar memainkan pertandingan terakhirnya untuk Tottenham. Epi Nouri bangun dari koma 3 tahun. Bintang Ajax Amsterdam Abdelhak Epi Nouri bangun setelah koma selama 3 tahun, pulang ke rumah dan dapat berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Demikian kata salah satu adiknya, Abderrahim. Pemain asal Belanda itu masih berusia 20 tahun saat dia ambruk di atas lapangan pada Juli 2017 saat menderita serangan aritmia jantung atau debar jantung yang tidak beraturan pada sebuah pertandingan persahabatan melawan Werder Bremen tahun 2017. Dia menderita kerusakan otak yang parah sebagai akibat dari henti jantung itu dan kerusakan yang permanen. Tetapi berbicara dalam sebuah program khusus di TV Belanda, adiknya Abderrahim mengungkapkan bahwa Epi yang sudah disadarkan dari kondisi ditidurkan secara sengaja atau induced coma pada Agustus 2018 sudah keluar dari rumah sakit, berada di rumahnya sendiri dan terus mengalami kemajuan dalam hal kesehatannya. Keluarga itu sekarang tinggal di sebuah rumah yang telah disesuaikan dengan kondisi Nouri yang saat ini hanya bisa duduk dan berada di atas kursi roda. Tetapi Abdelhak Nouri yang kini sudah berusia 22 tahun itu sangat tergantung pada keluarganya. Abderrahim menceritakan bahwa Epi Nouri ada di rumah, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya di rumah sakit. Dia tidak lagi koma. Dia sudah bangun, dia bisa terlihat tidur, bersin, makan, bersendawa, tapi bukan berarti dia sama sekali bangun dari tempat tidur. Epi Nouri masih harus terbaring di tempat tidur dan masih sangat tergantung pada anggota keluarga yang lain di sekelilingnya.
Ayahnya Mohamed Nouri terlihat beberapa kali ingin menangis pada acara televisi itu, mengatakan ia masih mengharapkan anaknya mendapatkan mujizat lain. Bangun, bangkit dari tempat tidur, bergerak dan bermain bola kembali. Tapi pada tahap ini saja, Epy Nouri sudah sangat mencengangkan mengingat pada Juli 2017 itu keluarganya mengatakan tidak ada harapan. Pada saat itu, Nouri ditidurkan secara sengaja atau induced coma untuk mencegah kerusakan otak lebih parah terjadi padanya. Abdelhak Nouri adalah pemain Belanda keturunan Maroko kelahiran 2 April 1997. Ia pernah meraih penghargaan sebagai pemain terbaik 2016-2017 bersama Ajax U21 dan meraih 1 trofi juara kompetisi U17 Belanda. Jangan lupa ya klik subscribe, like, dan tendang loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video-video gilabola.com berikutnya.